Apa manfaatnya? Banyak. Ya, untuk mendekatkan pada kemudahan rezeki, untuk mengentaskan musibah umum yang mungkin dialami. Bukan musibah khusus yang harus dialami sebagai ujian. Ini musibah umum. Misal macet, begitu Bapak lewat, tiba-tiba ada orang mengatakan atau polisi datang, Pak, jangan ke sini ya, ini macet. Bapak ambil arah yang ini saja. Bapak dapat itu, yang lain boleh jadi enggak. Ya. Banjir, secara logika airnya harus masuk. Tapi kok bisa begitu mau masuk balik lagi, masuk balik lagi. Bisa begitu. Itu musibah umum tuh. Pola hidupnya akan berubah. Dari sekedar dunia, sekarang sudah terpaut dalam dirinya kepentingan-kepentingan akhirat. Makanya saya agak rewel tuh ya. Terutama yang ikhwan, yang laki-laki ya. Kalau bisa sedapat mungkin, walaupun cuma 2 rakaat, witir 1 rakaat, jangan tinggalkan. Kalau Bapak Ibu ngumumkan kejuaraan, harapannya dulu atau juara 1 dulu? Harapan dulu kan? Harapan 2, harapan 1, juara 3, juara 2, juara 1. Ini semua waktu sholat penting. Semua waktu sholat penting, tapi ada sesuatu di waktu subuh yang nggak ditemukan di waktu-waktu yang lainnya. Ya, diantaranya apa? Subuh itu diantara waktu yang dipersaksikan oleh Allah. Allah mempersaksikan semua kita. Ya. Tapi yang spesial juga diantaranya adalah dan seluruh malaikat ikut menyertai, ikut mendoakan dan seterusnya. Itu subuh. Makanya banyak ulama mengejar bahkan sebelum subuh. Jadi ada tipikal Pak. Insan beriman di Quran, ciri orang takwa, itu yang dijamin nanti di surganya di taman surga. Jadi kalau bahasa Qurannya itu kita turunkan, maknanya ada orang ahli surga yang berkehidupan di bumi. Ya, ada calon penghuni surga yang beraktivitas di bumi. Apa diantaranya? Dia mengejar keutamaan subuh, bahkan bangun sebelum subuh untuk bisa beristighfar sebelum subuh. Itu ada di Quran, surah ke-51 ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan menjelang waktu subuh, dia banyak beristighfar. Saking mengejar keutamaan ini. Ini yang 5 waktu. Lalu tambah dengan nafilah. Contohnya apa? Ayat 79-nya. Wa minal laili fatahajjad. Dan kalau kamu ingin tambahkan, kata Allah, naikkan levelnya. Di antara sebagian malam itu, nggak harus semua. Sebagian malam, tunaikan tahajud. Di tahajud itu, termasuk ciri orang takwa. Jadi kalau kita ingin naikkan levelnya dari mukmin menjadi muttaqin, coba naikkan, tambah nafilah. Di antaranya apa? Tahajud. Makanya Nabi ketika mengatakan, saya orang paling takwa di antara kalian, ciri ketakwaannya nampak pada tahajudnya. Itu yang coba ingin diikuti oleh para sahabat itu. Ya, sampai berkonsultasi pada Sayyidah Aisyah. Kan viral ya hadisnya di Al-Bukhari itu. Datang beberapa sahabat kepada Sayyidah Aisyah bertanya, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawaban pertama, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya. Itu kalimat ini ketika didengar penasaran, diikuti di belakangnya. Nabi sholat, makmum di belakang. Maka ternyata rakaat pertama itu 100 ayat Al-Baqarah. Rakaat pertama. Dikira akan ruku, ternyata belum. Lanjut. Al-Baqarah 286. Satu surah. Begitu selesai dikira ruku, lanjut. Ali Imran. 200 ayat. Dikira ruku, lanjut An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman. 5 juz 4 halaman rakaat pertama baru ruku. Rakaat pertamanya. Besoknya nggak ikutan lagi. Besoknya nggak ikutan lagi. Itu semakin tinggi semakin naik, semakin tinggi semakin naik. Karena itu orang-orang yang meningkat takwanya, contoh dia tahajud tadi, dia mau tahajud nih, maka Allah berikan akses yang berbeda dengan orang-orang yang hanya sholat yang standar tadi. Sholat standar pun dapat kita manfaatnya. Tapi ketika tambah tahajud, aksesnya lebih luas lagi. Karena itu langsung disebutkan. Jadi ketika menunaikan tahajud, dapat tambahan 4 lagi. Teruskan ayatnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa. 1. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. 1. 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. 3. Wa akhrijni mukhraja sidqin. 4. Wa ja'alni bil ladunka sultanan sir. Karirnya dibimbing oleh Allah, ditempatkan di tempat yang terbaik, dunia akhiratnya. Yang kedua, dibimbing setiap mengawali aktivitas supaya tidak menempuh dengan cara yang haram. Ta'aruf, mau nikah caranya halal, mau kerja nggak usah nyogok, nggak usah macam-macam, dibimbing dan dijaga kondisi hatinya. Ketika punya masalah diberikan jalan keluar, ketika diganggu dilindungi langsung oleh Allah. Itu tahajud, Pak. Makanya saya agak rewel tuh ya, terutama yang ikhwan, yang laki-laki ya. Kalau bisa sedapat mungkin, walaupun cuma 2 rakaat, witir 1 rakaat, jangan tinggalkan. Sedapat mungkin, walaupun hanya sunnah hukumnya, tapi mahal itu. Maka naikkan levelnya. Boleh sekarang keluarkan. Ya, salat sunnah rawatib 12 rakaat itu
keluarkan. Kalau nggak bisa 12 minimal 10. Ya, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur. Kalau tak mampu 4, ambil hadis yang Ibnu Umar, yang 2. 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Hadis tentang salat mutlak. Salat di antara 2 adzan iqamah. Salat duha. Duha itu ada 3 jenis. Salat syuruk, nanti saya berhenti, supaya Bapak Ibu juga bisa salat syuruk. Ya, tenang aja, nanti kita bagi waktunya. Syuruk itu awal duha. Syuruk itu awal duha. Jumlah bilangannya 2 rakaat. Apa manfaat yang didapatkan? Itu nilainya seperti haji dan umrah. Tapi bukan berarti sudah haji, sudah umrah. Saya habis taklim bawa haji dan umrah. Tidak. Beda ya. Tapi keutamaan senilai haji dan umrah. Itu syuruk. Syaratnya ba'da subuh. Tapi tunggu dulu sampai lewat masyrik. Karena nggak boleh sholat tepat di atas terbitnya matahari. Tunggu ya. Bayangan 1 toba, jeda. Kurang lebih lah 1 jam sampai 1 jam setengah setelah subuh. Ya, jadi kalau misalnya dari mulai 4:30 subuhnya ya kurang lebih jam 6 itu sudah mulai. Ya, nanti sampai ke pertengahan. Nah, tapi syaratnya nanti ada diam dulu, zikir dulu. Man shallal ghadata fil jama'ati. Ya kan? Tsumma yaqulu yadhkurullaha fa yusalli rak'ataini fi bidayatid duha. Siapa yang duduk, siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir, tidak langsung pergi beranjak. Lalu sampai awal duha tiba, saat bayangan 1 tombak itu, ya. Dia salat kemudian 2 rakaat, fakana ya, alaihi kamitsli hajjin wa umratin. Maka itu nilainya seperti haji dan umrah, sempurna disebutkan. Lalu pertengahan duha. Pertengahan duha itu sekitar jam 8 sampai jam 10-an lah, 10 setengah 11. Jumlah bilangannya bisa sampai 4. Ya, 2, 4 sampai ke 8 boleh. Itu menjadi pengganti zikir dari seluruh anggota tubuh. Anggota tubuh kita harusnya berzikir. Zikirnya anggota tubuh itu digunakan pada yang baik-baik. Zikirnya mata, jangan lihat maksiat. Zikir telinga, dengar yang baik-baik. Makanya nanti fungsi mata, fungsi lisan sampai ke kaki disebutkan dengan iman dulu. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada insan beriman matanya zikir. Lihat yang baik, yang tak baik palingkan. Nah, kadang-kadang tidak terjadi selama kita berkehidupan itu. Alih-alih melihat yang baik, yang tak baik terlihat juga walaupun tak sengaja. Kan? Dan kebanyakannya nggak sengaja tapi dilihat. Maka pengganti zikir itu yang duha yang pertengahan. Ya. Nanti akhir duha. Akhir duha itu sekitar 10:30 sampai menjelang zuhur. Sampai sekitar 11:30-an lah ya. Itu bisa sampai 4, 8 atau 12. Apa manfaatnya? Banyak. Ya, untuk mendekatkan pada kemudahan rezeki, untuk mengentaskan musibah umum yang mungkin dialami. Bukan musibah khusus yang harus dialami sebagai ujian. Ini musibah umum. Misal macet, begitu Bapak lewat, tiba-tiba ada orang mengatakan atau polisi datang, "Pak, jangan ke sini ya, ini macet. Bapak ambil arah yang ini saja." Bapak dapat itu, yang lain boleh jadi enggak. Ya. Banjir, secara logika airnya harus masuk. Tapi kok bisa begitu mau masuk balik lagi, masuk balik lagi. Bisa begitu. Itu musibah umum tuh. Ada duha. Ya. Kemudian nanti selain itu apa? Salat mutlak. Salat wudu ada, berwudu, balik, itu kisahnya Bilal bin Rabah. Ya, wudu, selesai wudu, salat 2 rakaat, bisa. Ya, tahiyatul masjid, silahkan lakukan. Yang langka-langka, salat jenazah. Ya, salat jenazah itu yang langka-langka, makanya pahalanya pun langka, mahal. Sekali salat sebesar 1 qirat, sebesar gunung Uhud. Nah, itu coba latihan dulu yang itu. Kita ambil menu yang pertama dulu, setelah itu dapat, nanti turunannya akan muncul sifat gemar berbagi, itu yang disebut dengan infak. Dari infak nanti turun lagi interaksi dengan Quran. Dari Quran, kalau sudah 3 ini ada, otomatis pola hidupnya akan berubah. Dari sekedar dunia, sekarang sudah terpaut dalam dirinya kepentingan-kepentingan akhirat. Ya, tentang infak, tentang Quran, barangkali kita harus bahas di edisi yang berbeda, karena itu punya detail yang tersendiri. Apa itu infak? Kemana dikeluarkan? Mana yang paling prioritas? Infak seperti apa yang bisa mengentaskan persoalan? Ada. Nanti ada infak yang bisa menambah pengetahuan. Ada, Pak. Bu, Ibu pernah dengar Imam Nawawi Al-Bantani? Bukan Nawawi Ad-Dimashqi. Itu setiap akan datang kajian, itu infak dulu. Infak dulu. Makanya bersyukur nih kalau DKM menyediakan kotak infak misalnya. Itu kalau ada yang jalan itu bukan mobil-mobilan tuh, kotak infak tuh. Bukan cuma didorong-dorong gitu ya. Itu manfaatnya banyak. Kalau kita ikhlas. Dan itu bergantung niat. Innamal a'malu. Ada infak untuk menambah pengetahuan, ada. Imam Nawawi itu setiap mau datang ke kajian, itu infak dulu tuh. Apa niatnya? Diniatkan untuk tidak pernah melihat aib gurunya. Jadi beliau tuh nggak sibuk dengan aib guru, karena tahu setiap manusia itu pasti punya kelemahan. Jadi yang dicari itu bukan aibnya. Ketika hormat pada guru tinggi dan tidak pernah mencari kesalahan, maka barakah ilmu itu sampai kepada murid. Nah, ini bagaimana ilmunya bisa berkah?
Baru disebutkan namanya sudah bilang bid'ah. Itu kan gimana bisa mendapatkan keberkahannya? Itu diantaranya, Pak. Ya. Jadi infak itu banyak teorinya. Ya, ada infak misalnya yang terkait dengan pahala, yang mengentaskan kesulitan, tapi semua teorinya kembali kepada iman. Karena dasarnya itu iman. Kalau iman itu udah nggak mikir apa-apa. Jangan karena infak misalnya, maaf, ingin pekerjaan lancar, ingin hutang lunas, itu menarik akhirat kepada dunia. Nanti begitu nggak dapat jadi kecewa. Teorinya bukan begitu. Bukan begitu teorinya. Ya, jadi pautkannya kepada iman. Kalau iman sudah berjalan, ya terserah Allah nanti. Ya, walaupun ada keinginan-keinginan, nanti dicukupkan oleh Allah. Kadang-kadang apa yang kita inginkan beda dengan yang Allah kehendaki. Karena itu ikutkan keinginan kita pada keinginan Allah, maka tuntas semua keinginan kita. Ya, itu ada rumusnya nanti di Quran surah kedua di ayat 216. Detilnya nanti di ayat 186 di ayat yang di surah yang kedua itu. Nah, itu umum tentang infak. Terakhir Quran dan saya tutup di sini. Quran ada 3 cara. Secara singkatnya banyak membaca. Itu yang disebut dengan qiraah. Jadi tolong biasakan kita semua ya. Jangan berlalu hari tanpa baca Al-Quran. Walaupun hanya 1 ayat. Kalau bisa 1 hari 1 juz. 1 juz. Kalau mau gampang bagi Pak. Jangan langsung dibaca 1 juz. Terasanya agak berat. Ya. Bagi ke waktu sholat. Juz pertama ada berapa ayat? Hah? Al-Baqarah kan 141 ya. Al-Fatihah taruhlah sudah hafal kan? Ya, Al-Fatihah kan di dalam kepala ya. Bukan di luar kepala. Kalau di luar belum hafal namanya. Al-Fatihah dalam kepala. Al-Baqarah 141. 141 bagi 5. Sholat fardu kan 5 waktu. Berapa? Cepat. 28 lah ya. 28. Nah, Bapak baca 28 ayat aja. Bagi 2 lagi, Bu. Bagi 2. Sebelum subuh 14, setelah subuh 14. Sebelum zuhur 14, setelah zuhur 14. Demikian sampai ke Isya. Itu kita tanpa menyadari khatam 1 juz. 14 ayat itu berapa menit sih? Insya Allah nggak akan nyampe 10 menit. Ya, investasi aja sebelum subuh 5 menit, setelah subuh 5 menit. Itu kalau kita konsisten begitu, konsisten, selesai hab 1 juz insya Allah. Jelas? Baik ya, kalau mau dibagi lagi 20 halaman dibagi 5, jadi 4 halaman. 4 halaman dibagi 2, jadi 2 halaman. Itu kalau mau paling gampang per halamannya. Sebelum subuh 2 halaman. Ya, 2 halaman, 2 halaman. 2 halaman itu kan cuma 1 lembar. 1 lembar aja baca bolak-balik. Ya, itu begitu selesai nih, Isya, itu sudah 1 juz. Sebulan konsisten begitu, itu khatam setiap bulan 30 juz. Khatam Quran. Ya, itu cara paling gampangnya. Kalau sudah seperti itu, naikkan levelnya, menghafal. Atau kalaupun ingin misalnya menghafal dibagi 2, menghafal penuh, menghafal ayat-ayat yang dibutuhkan sesuai kurikulum kehidupan. Bapak pebisnis, hafalkan Pak ayat-ayat bisnis. Hafalkan ayat-ayat bisnis. Pengusaha, hafalkan ayat-ayatnya. Baca saat tahajud. Tahajud tuh baca ayat itu aja. Nanti gali tafsirnya, praktekkan dalam bisnisnya. Lihat apa yang terjadi. Anda yang mahasiswa, keluarkan ayat-ayat ilmu. Ayat-ayat ilmu itu banyak di Quran. Malamnya bacakan dalam tahajud. Amalkan cara belajar seperti itu. Lihat apa yang terjadi. Karena Quran bukan sekedar kitab bacaan, tapi Quran pedoman berkehidupan. Terakhir nanti kalau sudah seperti itu, maka dengan sendirinya akan tertanam keyakinan tentang akhirat. Tinggal mengeluarkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang akhirat. Turunkan jadi kurikulum hidup. Saya tutup, contoh. Siapa yang mau ke surga Firdaus? Boleh angkat tangan. Masya Allah. Ya, yang nggak ngangkat pun pengen juga, cuman malu-malu gitu kan? Baik. Biarkan saja kucing yang malu. Manusia kalau berbuat baik jangan malu. Malu-malu kucing. Baik. Caranya begini. Ini singkat saja, saya tutup di sini. Banyak orang yang ingin ke surga Firdaus, tapi tidak menurunkan kurikulum surga Firdaus itu dalam aktivitasnya di bumi. Kenapa nggak dikeluarkan ayat-ayat penghuni surga Firdaus? Lalu bentuk jadi kurikulum di bumi. Ya. Contoh paling cepatnya Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Keluarin aja Pak ayatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati sa'ilun. Jadi penghuni surga Firdaus itu punya kualifikasi, keluarkan aja itu. Lalu konsisten terapkan dalam berkehidupan. Di situ ada ayat tentang harta zakat. Zakat kan gimana bisa zakat kalau nggak ada uangnya? Maka penghuni surga Firdaus pun itu bisa dihuni oleh pengusaha, pebisnis, pedagang. Ya. Saat yang bersamaan dia sholat. Bapak kan kenal Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Kenal kan? Itu kata Imam Nawawi di kitabnya At-Tibyan. Itu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Itu sekaya-kayanya masih bisa malamnya sholat tahajud sampai hatam Al-Quran. Malam itu. Ya, itu turunkan ke bumi, tuliskan di rumah.
konsisten sekeluarga. Maka kita tinggal nikmati, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Maka itu yang kita harapkan jadi golongan yang pertama. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua. Maka yang pertama, saya cuma titip ya untuk kita semua, sholat ya. Sholat, kerja dimanapun jangan tinggal sholat. Kalau bisa tambahkan dengan sunnahnya, tambahkan nafilahnya. Karena kata falah pertama yang disebutkan dari 4 amalan ini, melekatnya hanya kepada sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal, dan 5 kali diperdengarkan dalam kehidupan kita. 5 keutamaan, 5 kebaikan, sholatnya 5 waktu, diperdengarkannya 5 kali di telinga kita setiap pergantian waktu setiap hari. Jadi kita itu seharusnya umat bahagia, umat yang sukses. Karena 5 kali disebutkan, masa nggak sukses-sukses? 5 kali disebutkan nggak bahagia-bahagia, aneh itu. Ya aneh, harusnya kita dapatkan. Ya karena itu mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam 5 kebaikan yang disebutkan. Jadi golongan yang pertama, 3 golongan yang lainnya ada sikap-sikap yang berbeda. Insya Allah itu tafsirnya nanti di kajian tafsir di malam Jumat di Masjid Al-Ihsan yang di Pondok Timur Mas itu ya. 3 golongan yang lainnya mesti kita waspada, tapi di balik kewaspadaan juga tetap berinteraksi dalam kemuliaan. Itulah hebatnya Quran. Nanti ada yang non-muslim, ada yang orang Islam tapi perilakunya seperti non-muslim, itu ada. Ngaku muslim tapi nggak sholat. Ngaku muslim tapi nggak mau zakat. Yang paling aneh nanti yang ketiga. Golongan 3 lainnya, berarti golongan yang keempat. Ngaku Islam tapi mengolok-olok agamanya sendiri. Ngaku Islam tapi menyerang teman-temannya muslim sendiri. Itu golongan yang keempat, munafik namanya. Jadi yang kedua itu nanti ada kafar dibagi 2. Kafarul asi yang bermaksiat, orang Islam tapi maksiat seperti orang kafir. Ya, golongan ketiganya yang kafir, yang non-muslim. Dan kafir itu pun ada maknanya lagi. Itu bukan panggilan untuk merendahkan, bukan. Itu panggilan terhormat untuk membedakan keyakinan. Diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kafir. Orang Inggris pun nyerap kata kafir. Itu kata kafir pun, itu diserap ke bahasa Inggris, kafir. Kafir. Kafir itu kan penutup nih, gini. Di dalam kafir ini ada isinya. Ini kalau masih terkafir, belum bisa buka isinya. Ya. Nah, dari kata kafara, jadi kafir. Bahasa Inggris itu banyak. Ya, menyerap dari bahasa Arab seperti sugar. Sugar daddy. Sugar itu dari kata sukar. Sukar, ya. Sukar bahasa Arab itu sukar. Kurma sukari, kurma yang manis. Ya kan? Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi sugar. Ya, kafara jadi kafir. Orang yang menutup diri belum menerima sesuatu itu bahasa Arabnya disebut kafir. Di kafir itu artinya orang yang masih menutup dirinya, belum mau menerima, kadang belum mau bisa mendengar, ya kan? Ya itu disebut kafir, itu bahasa halusnya. Makanya ketika turun surah Al-Kafirun, itu orang-orang Arab jahiliyah nggak pada marah. Karena panggilannya terhormat. Kuliah ayyuhal kafirun. Hai orang-orang yang katakan Muhammad pada orang-orang yang masih menutup dirinya, belum mau menerima keterangan kamu, belum mau merespon, kan? Nggak apa-apa, lakum dinukum. Itu indah kan? Makanya Abu Jahal nggak marah disebut kafir. Ya, Abu Lahab nggak marah karena itu panggilan yang terhormat, tidak merendahkan untuk membedakan antara yang belum beriman dengan yang sudah beriman. Jelas ya? Paham insya Allah. Nah yang keempat itu golongan munafik, ini yang bahaya. Golongan munafik. Saya kira itu yang bisa disampaikan, tapi tolong pelajari, jangan berhentikan di sini. Karena Quran itu sangat detail. Sampai ketemu orang munafik pun ada cara untuk bergaul dengan mereka. Ya, dan hebatnya begini, hebatnya tidak pernah menyertakan dengan celaan dan cacian. Sekalipun bertemu orang munafik. Caranya luar biasa, elegan sekali. Dan kalau Anda baca 1 ayat saja, itu kita sampai bisa mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa dan bagaimana itu? Nanti di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, An-Nisa ayat 140 nanti dikaji sendiri ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Yang berikutnya di Al-Azhar, kita kembali kepada kitab induk yang pokok, Adabul Alim wal Muta'allim. Saya kira dulu pernah dikopikan ya. Sudah 2 tahun masih ada kopiannya? Ya, kalau belum nanti nggak apa-apa, nanti saya coba kopikan kembali insyaallah. Ya, berapa yang kita kira-kira bisa kita kopikan sesuai materinya saja. Nanti sesuai materi, setiap lembarnya Anda pegang. Saya menginginkan kalau saya baca Anda ikut baca juga. Supaya ditandain nanti ya, tandain jadi tahu bacanya dan bisa diajarkan kembali kepada anak cucu di kemudian hari insyaallah. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah rahmati kita semua, memuliakan kita semua, menjauhkan dari berbagai mara bahaya, menyehatkan kita dan memberkahi setiap pertemuan kita insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا في كل مقام ذنبا الا غفرته. Ya Allah, jika ada pelaku maksiat di dalam ruang masjid ini atau di sekitarnya, jangan biarkan ia pulang kecuali Kau ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang tengah merasakan kegelisahan, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang diuji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin, la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an واجعل القرآن صحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Like and subscribe.